Halo teman-teman, selamat datang kembali ke channel aku, Tekinboy. Ini adalah edisi ke-13 dari Simulkuy. Dan hari ini kita masih membahas tentang padatan, lebih tepatnya pemisahan padatan dari cairan. Mau tahu kayak gimana soalnya? Yuk langsung kita lihat bareng-bareng. Oke guys, ini dia kasus Simulkuy ke-13. Nah, kalau dilihat di sini masih pakai buku Juma Haidari ya. Kenapa? Karena sebenarnya soal ini masih kelanjutan dari Simulkuy ke-12, yaitu tentang kristalisasi. Kalau teman-teman ingat, waktu itu produk kristal kita kan masih ada stream airnya tuh ya. Nggak semuanya berubah jadi kristal. Nah, di sini tugas kita adalah memisahkan dua fasa tersebut dengan filtrasi di fasa padat dan fasa cair. Nah, di sini bisa dibilang ada ketidakidealan dalam pemisahan. Ada 2% dari kristal yang malah muncul di stream air. Dan pada sisi lain, 0,1% dari air itu terrecover dari solid phase. Nah, kita diminta untuk mengkalkulasi mass flow dan komposisi dari product stream. Nah, product stream di sini adalah kristal ya, streamnya kristal, stream padatan gitu. Oke, mau tahu gimana caranya? Yuk langsung kita ke simulasinya. Kita udah ada di dalam proses simulation software-nya. Kita bakal pakai Aspen plus V10 karena yang aku bilang waktu itu ya, Aspen plus ini menurutku proses simulation software yang paling oke kalau misalkan kita mau simulasi solid. Nah, buat nyari filter atau pemisahan padatan cairan itu, kita lari ke solid separator nih, ada di sini. Mungkin ketutupan dikit ya, solid separator, filter. Kita ganti nama. Terus kita cek nih, dia butuh apa aja. Pertama dia butuh 1 feed, terus dia juga butuh 2 material stream yang outletnya nih. Satu itu buat liquid, satu buat solid. Kita ikutin aja. Tadi liquidnya yang bawah, kita kasih nama liq. Yang di sini, karena padatannya kristal, kita kasih nama kristal. Oke, terus ini kita sambungin ke sini. Sip. Langsung kita masuk ke dalam bloknya ya. Hal pertama yang harus kita lakukan dalam mensimulasikan filter ini adalah kita memilih calculation options. Bagian model, kita pilih solid separator. Nah, selanjutnya ada 2 spesifikasi yang harus kita penuhi. Kita bisa milih apa aja spesifikasi yang mau kita penuhi. Tapi di soal ini yang tersedia adalah fraction of solid to solid outlet dan fraction of liquid to liquid outlet. Jika pemisahannya itu sempurna, maka fraction di sini adalah 1. Nah, ini kalau sempurna. Tapi karena tadi pemisahannya nggak sempurna ya, kita lihat di sini. 2% dari kristal itu ada di air. Nah, berarti artinya di solid itu kehilangan 2%, sisa 98%. Terus 0,1% dari air di recover dari solid phase. Nah, artinya di sini kita 0,999%. Gitu. Oke, selanjutnya buat pressure kita masih pakai ini deh, pressure-nya si produk ya. Ntar kita cek dulu. Nah, pressure-nya 1 bar. Oke, nah. Sip, nah kita cek hasilnya ya. Kita ke block filter, kita cek di stream result. Harusnya CIPSD di sini. Oke, kita udah berhasil nih buat bikin dia terpisah. Sekarang yang diminta soal adalah calculate the mass flow and composition of the product stream. Nah, berarti mass flow dan komposisi product stream kan yang kristal ya. Kita ambilnya langsung dari total streamnya aja ya. Mass flow, nih jawabannya ya, 404,49. Nah, buat composition, kita pakai mass fraction aja. Waternya udah dikit banget nih. Dibandingkan dengan produk, itu 0,4, di sini udah sampai 0,0007 airnya. Dan mostly di sini ada Kopspan atau ya si kristalnya itu sendiri. Gitu, teman-teman. Oke guys, jadi sebenarnya simulasi kita hari ini udah beres. Kita udah berhasil mensimulasikan pemisahan padatan dengan cairan. Di sini stream kristal menunjukkan stream padatan. Dan kita tadi udah sama-sama lihat bahwa di stream kristal ini kandungan airnya udah dikit banget. Tadi 0,0007 kalau nggak salah ya. Artinya udah oke nih pemisahannya. Di sini masih ada warning di bagian blok kristalisasi ya karena masih pakai file yang lama.
Di file yang lama itu kita nggak menspesifikkan PSD dari product stream. Hasil dianggap tersebar merata. Tapi nggak error, cuma warning aja, jadi nggak apa-apa. Selanjutnya aku bakal ngejelasin kapan kita pakai filter dan kapan kita pakai dryer. Kenapa aku ngebandingin dua hal ini? Karena menurut aku fungsi itu mirip-mirip, sama-sama ingin mengurangi moisture content atau kandungan air dari sebuah stream. Jadi filter itu dipakai kalau misalkan si solid dan liquidnya itu berada pada substream yang berbeda. Aku bakal kasih contoh di sini product stream ya. Kita ke result. Kalau kita pilih mix substream, dia bakal didominasi oleh air yang bakal kita pisahin gitu ya. Nah, di mana padatannya? Padatannya itu ada di substream yang berbeda, yaitu di CIPST. Kita bisa verifikasi di sini mass flow-nya cuma ada satu komponen, yaitu Corpus Penta Ultimate ya. Satu-satunya solid yang kita punya di simulasi ini. Jadi bisa kita lihat bahwa kalau kita pakai filter, si solid dan si liquidnya itu berada pada substream yang berbeda. Kalau misalkan si solid dan si liquidnya itu pada substream yang sama, kita bakal pakai si dryer ini nih. Buat lebih gampang untuk membayangkan kapan kita pakai filter dan dryer, mungkin aku ada sebuah ilustrasi nih. Jadi misalkan aku punya suatu sponge, terus aku serap air tuh, sehingga si sponge ini banyak kandungan airnya. Gimana caranya aku misahin sponge dari airnya? Aku bakal pakai dryer. Karena dia berada di satu fase keutuhan yang sama, yaitu masih di solid gitu. Tapi kalau misalkan aku taruh sponge di dalam sebuah bak kamar mandi yang isi airnya penuh, nah, itu kita bakal pakai filter. Karena si air dan si padatannya itu berada pada fase yang berbeda gitu. Nggak dalam satu kesatuan istilahnya gitu teman-teman. Segitu ya teman-teman buat hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa diaplikasikan langsung. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan ditunggu video berikutnya. Dadah!